Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama, perspektif pengalaman. Dalam pengalaman saya tidak menyebut orang, Ya, tapi saya menyebut institusi. Mike tadi yang lebih baik kayaknya. Kementerian Agama itu menikmati transaksi-transaksi di Mekah dan di Madinah untuk akomodasi, ya posisinya satu, untuk konsumsi dan untuk transportasi. Ini bukan dari siapa-siapa. Saya peserta ONH biasa, kerjaan saya ikuti semua dan kemudian saya iseng bertanya ke semua pihak bagaimana Kementerian Agama bicara tentang akomodasi, nyewa akomodasinya, berapa harganya, berapa kapan diambilnya, berapa yang kemudian bisa ditempatkan. Itu saya dapetin margin yang luar biasa. Satu. Jadi artinya sesungguhnya mereka yang ada di sana itu melihatnya haji dalam perspektif bisnis. Kecilin sedikit supaya tidak feedback. Itu satu. Yang kedua, kemudian juga soal transportasi, penentuan bus. Lokasi akomodasi itu menentukan loh sebelum sampai itu. Lokasi akomodasi itu menentukan. Semakin dekat dengan masjid, semakin mahal dia posisinya. Semakin jauh dia, semakin murah dia posisinya. Nah, Anda tahu jamaah haji Indonesia rata-rata kalau di Masjidil Haram 1,5 kilo dari Masjid Nabawi. Jauh itu dan ya tentu harganya kenapa terus ya tahu sendirilah gitu ya. Ini soal pengalaman yang saya anggap rupanya mereka melihat haji adalah bisnis. Jadi kalau tadi saya bilang kalau haji dibilang public services gitu ya, bukan public services. Nanti dulu saya bilang di sini akhirnya saya masuk dalam sebuah pemahaman. Silakan Anda catat, silakan Anda bicarakan dan saya berani berdebat soal ini. Apakah perjalanan haji itu public services atau quasi public services? Quasi public services. Hingga hari ini Majelis Ulama dan pemerintah tidak menetapkan apakah itu public services atau quasi public services. Ihsanuddin Nursi menyatakan sebagian dia quasi, sebagian dia public services. Tentukan dengan baik. Kenapa begini, Refli? Nah, di sini kata kuncinya. Bapak Ibu sekalian, tadi Ahi Anwar Hafid Abbas menyatakan jumlah 70 juta biaya. Data saya 70 juta itu 2019. Jadi kalau kita main sekarang di 2021, dia bukan lagi 70 juta. Dia sudah naik posisinya. Penerbangan naik, akomodasi naik, konsumsi naik posisinya. Oke ya? Harganya lebih mahal. Sekarang pertanyaan berikut. Bagaimana kita menetapkan biaya itu? Pada struktur biaya apa sepertinya? Nah, saya setuju di sini dengan BPKH. Beresin tuh organisasi lo nggak mampu menetapkan indirect cost dan direct cost. Nggak mampu menetapkan direct cost, indirect cost, bagaimana Anda bicara soal 70 juta? Artinya sungguhnya di sini, BPKH sesungguhnya cuma menerima tagihan. Dari penyelenggaranya. Penyelenggaranya siapa? Kementerian Agama. Di sini saya ingat gagah saya ketika saya diundang Komisi 8 ketika ingin membuat undang-undang BPKH. Saya bilang begini ketika saya diundang oleh Komisi 8. Yang mesti kita pikirkan bukan hanya pengelolaan keuangan haji. Yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana lahirnya Badan Penyelenggaraan Haji. Yang di dalam Badan Penyelenggaraan Haji itu ada dua komponennya. Yang satu bicara tentang penyelenggaraan, yang satu bicara tentang keuangan. Kalau tentang keuangan mau bikin bank tabungan haji, monggo silahkan. Tapi tidak perlu dibedakan untuk terpisah. Ini kan dua badan yang terpisah. Refli, secara tata negara, saya tanya sama Anda, BPKH ini struktur kekuasaan negaranya di mana? Nanti saya jawab, karena saya lagi host belum jawab. Saya ingin mengatakan sama Anda, no. Saya ingin mengatakan pada pemirsa sendiri. Tidak jelas dia ada di mana. Tidak jelas di dalam skema kekuasaan negara ini BPKH-nya ada di mana, nggak jelas. Nggak bisa orang tanggung jawab langsung ke presiden. Undang-undang menyatakan dia langsung tanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Kalau kita bikin dalam skema kekuasaan negara, struktur kekuasaan negara, ada di mana dia? Nggak jelas.
Nah, karena abu-abu kayak gitulah kemudian enak-enaknya anggota bilang, kami independen, kami mandiri. Bagaimana Anda mandiri kalau si bilang penanggung jawab, gue nggak terima tanggung jawab lo. Gimana? Presiden menyatakan saya tolak pertanggungjawaban Anda. Habis nggak? Habis. Nggak karu-karuan. Pada saat yang sama, si penerima tanggung jawab bilang, saya terima tanggung jawab Anda, tapi untuk mendatang Anda mesti bikin begini. Mau nggak? Mau nggak? Mau, karena ada posisi, ada subordinat posisinya, mau tidak mau. Jadi sekali lagi, ini baru satu temuan dalam undang-undang ini. Temuan saya yang kedua. Di satu sisi Anda menyatakan sebagai organisasi nirlaba. Betul? Iya, tegas-tegas Undang menyatakan sebagai kami adalah BPKH dan nirlaba. Tapi di sisi lain Anda diminta untuk menginvestasikan dan mengoptimalkan. Means artinya Anda mesti dapat untung. Undang-undang nggak beres nih. Ini undang-undang nggak beres. Ada dalam bahasa hukumnya ada contrary indeterminis. Ada satu terminologi yang kontradiksi satu sama lain, yang tidak jumpa. Dan kita diam. Lagi-lagi saya teringat bagaimana saya tampil di Komisi 8. Nggak boleh ini begini. Ini nggak boleh posisinya. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam struktur, maka pertanyaan berikutnya tentang 72 juta, kalau kita bilang naik per tahun 1 juta katakan. Maka yang disubsidi adalah, berarti yang disubsidi, dan disubsidi bukan oleh pemerintah, Anwar. Oleh yang bersangkutan sendiri. Jadi jangan salah masyarakat bahwa seolah-olah pemerintah mensubsidi. No. Pemerintah tidak pernah mensubsidi dalam konstruksi optimalisasi. Jumlahnya berarti ada sekitar 37 juta. Kalau kita bicara 2021. Baik, kita hitung sekarang. Anggito barusan menyatakan, dengan tingkat bunga 5%, ya, maka sesungguhnya per tahun, per jamaah dapat 1,1 juta. 1,17 disebut. Oke, kalau begitu sekarang, berapa mesti dapetin 37 juta? Kan 30 tahun lebih dong. Ya. Sekarang saya hitung. Artikel saya setahun lalu menyebut Aceh dan yang namanya Makassar itu statusnya bukan disubsidi oleh optimalisasi. Dia mensubsidi karena kelebihan. Itu hitung-hitungan saya. Kenapa? Karena mereka tunggunya sampai 40 tahun. 40 tahun lebih dia nunggu. Itu Aceh sama yang namanya. Ada 2 provinsi memang. Selebihnya provinsi lain tuh memang harus didapatkan dari optimalisasi. Lagi-lagi bicara kata kuncinya adalah soal struktur biaya. Struktur biaya itu. Nah, berikutnya setelah kita hitung di situ, maka pertanyaan berikutnya, kalau sebegitu. Ini bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Nah, ternyata ini disebabkan oleh persoalan pendaftaran haji sepanjang tahun. Anggito berpikir dalam rangka menutupi kekurangan optimalisasi dalam rangka subsidi jamaah lain, dia bikin haji muda. Itu karena ada kekurangan untuk mensubsidi yang 37 juta. Logikanya gitu. Jadi ada logika, oh iya, kalau saya mesti terus-terus begini kurang nih. Optimalisasinya kurang nih. Oke, gua ambil haji muda. Walaupun mesti nunggu 50 tahun. Karena ketentuan haji hanya bisa haji pada usia 18 tahun. Kalau dia haji dari umur 1 tahun, dia nunggu dibayar berapa tahun dia mestinya. Lagi-lagi mesti berpikir, kalau gitu BPKH ini lembaga investment company atau dalam rangka naik haji. Kan itu logikanya jadi. Nah, ini cara berpikir Anggito bukan cara berpikir dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan haji. Cara berpikir Anggito cara berpikir investment company. Yang pasarnya sudah pasti. Calon jemaah haji, nggak usah pusing. Calon jemaah haji ada berapa? 272 juta kali 80%. Udah dapat pasar sudah. Fix, captive market. Dalam bisnis, uncang-uncang kaki bos. Uncang-uncang kaki loh. Risiko, gampang risiko. Gua kasih lihat sekarang. Nih menurut saya. Ketika tadi disebut oleh Anggito sebagai 30% di bank syariah. 70% di instrumen syariah. 30% itu kalau hitung-hitungan dari 145 triliun. 30%. Ya wajar. Karena undang-undang menyatakan dia harus menyediakan 2 kali lipat dari kebutuhan biaya haji. Sekarang Anda bilang jumlah jamaah haji 221 ribu. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh BPKH? 28,8 triliun. Artinya 30% ini sudah aman dia. Disitulah dia bilang aman. Itu logikanya Pak. Jadi logika Anggito aman itu ada di situ. Nah, sekarang jadi aman itu untuk 30% saja. Iya, 70% ini seperti yang Rizal bilang, iya. Nggak bisa dibayar kok. Karena memang terjadi namanya keseimbangan primer negatif. Jadi amannya Anggito itu argumen itu ada di situ.
Aman tahunan berarti. Aman, ayo berikutnya dia mesti cari lagi. Makanya dia bilang, dia menargetkan jumlah jemaah haji dinaikin. Tujuannya mendapatkan tingkat optimalisasi. Sehingga begitu subsidi tercapai posisinya, subsidi jemaah lain. Itu pada struktur biaya. Iyalah, calon-calon jemaah hajinya gitu. Iya, calon jemaah hajinya posisinya. Nah, itu posisinya. Nah, jadi kalau dibilang liquid ada dan berkembang, ya iya dong. Undang-undang memerintahkan seperti itu. Bahwa kebutuhan 14,4 triliun kali 2 itu memang harus tersedia. Kali 2, 28,8 triliun. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti ada problem di sini berikutnya. Mari kita persoalkan. Apakah memang pendaftaran sepanjang tahun itu benar apa enggak? Kalau terus-menerus bikin pendaftaran sepanjang tahun itu terjadi terus begitu. Lama-lama orang mungkin terus mendesak. Kira-kira optimalisasinya cukup apa enggak? Enggak bakal cukup, bakal negatif. Kenapa? Karena 50%, 60% Anda, 55% Anda harus subsidi. Padahal pada saat yang sama Anda bermain dengan yang namanya hanya 5,5%. Bapak Ibu sekalian, saya kutip pendapat Darmin. Darmin Nasution. Darmin Nasution. Ketika BPKH terbentuk. Daripada 5,5%, beli aja sukuk. Supaya dapat 12%. Di balik kata-kata ini sesungguhnya ada argumentasi moneter yang tidak sehat, Pak. Bank 5%, sukuk 12%. Ya tentu orang lari ke sana. Loh, Anda berarti sedang menikmati pembayar pajak untuk dalam rangka bayar haji. Sama seperti pembayar pajak untuk membiayai orang kaya. Kan nggak sehat. Moneter dan fiskal di sini nggak sehat, Pak. Ini yang saya bilang, ini kebijakan-kebijakannya bukan sekedar kebijakan yang tidak accountable. Tapi kebijakan ini menjadi kebijakan yang kualitas kebijakan publiknya itu rendah. Karena dia tidak menarik relasi antara moneter sama fiskal, di mana akhirnya beban fiskal itu terkatung-katung nggak karu-karuan. Bebannya luar biasa. Maka nggak heran kalau sekarang beban bayar bunga sampai 301 triliun posisinya. Nah dari sini saya ingin mengatakan begini. Harus dihitung sekarang posisinya betapa 5% itu wajar atau enggak. Atau kemudian memang kita berpikir nggak usah berpikir tentang optimalisasi karena memang harus dibayangkan tadi mengubah badannya. Maaf ya Pak ya, Bapak PLT, kalau saya bubarkan lembaga Bapak. Saya bubarkan lembaga Bapak. Jadi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah saya bubarkan. Dia menjadi dirbasis Islam cuma satu kata kuncinya. Kerjasama dengan yang namanya Kementerian Kehakiman dalam rangka visa dan rangka paspor. Kementerian dengan kesehatan, agama, hanya dalam rangka visa kesehatan. Selebihnya yang lain, saya sudah serahkan ke badan penyelenggara haji. Nah, pada status itulah kita membedakan mana yang disebut dengan public services, mana yang disebut dengan quasi public services. Sehat dikelolanya kalau begitu berpikirnya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Kalau begitu saya angkat nanti Bang Ihsan sebagai Menteri Agama. Oh nggak perlu. Saya nggak butuh jabatan. Sorry. Saya tidak butuh jabatan. Sekarang Menteri Kesehatannya saja. Oke, sekarang yang kedua. Tadi kita sudah dengar dari Kasturi ada kemungkinan mendapatkan 3.000. Iya Pak ya? Lalu Bapak sendiri menyebut 1,5%. Antara 3.000, 3.300 posisinya. Lalu kalimatnya pembatalan. Kasturi bilang, jangan-jangan mungkin ini ada persiapan. Nah, pertanyaan, apa perbedaan pembatalan 2020 dengan pembatalan 2021? Saya lihat sudah harus stop.